Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita sekarang akan membahas apa? Kita sekarang akan membahas tetap sama statistika. Jadi sebelum kita mulai, kalian siapkan buku catatan kalian masing-masing terlebih dahulu, karena untuk hal-hal yang penting menurut kalian silakan dicatat untuk pembelajaran ya, untuk belajar di rumah. Yang pertama yaitu ukuran letak kumpulan data. Nah, ada kuartil data tunggal, ada juga kuartil data berkelompok. Kemarin ada median data tunggal, ada min data tunggal. Nanti ada data berkelompok. Oke. Kuartil data tunggal. Kuartil itu apa sih? Adalah 3 nilai yang bagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi ada Q2, ada Q1, ada Q3. Oke. Q2 itu median yang kemarin. Median itu sama dengan Q2 atau kuartil kedua, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari tiga terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ini kedua. Oke, langsung masuk ke kalian lihat itu ya, posisi kuartil yang paling bawah sendiri. Jadi di tengah-tengah ada Q2, sebelah kiri Q1 dan sebelah kanannya Q3. Jadi letaknya seperti itu ya. Q1 itu berada di sebelah kirinya Q2, tapi tetap nilai tengah. Kuartil itu tetap nilai tengah yang bagi data. Jadi sebelah kiri Q2 dicari Q1-nya, dicari nilai tengah kuartil bawahnya. Begitu juga dengan Q3. Lebih gampang pakai rumus aja. Oleh karena itu secara umum untuk I 1, 2, 3 dan N lebih dari 4. N apa tadi kemarin? M itu banyaknya data atau ukuran data. Kalau N-nya lebih dari 4 dapat dirumuskan bahwa letak kuartil ke I atau ke QI adalah letaknya ya, bukan nilainya. Letak QI atau datum ke I per 4 kali N plus 1. Datum ke I per 4. Kalau Q-nya Q2 berarti 2 per 4. Kalau Q-nya Q1 berarti 1 per 4. Kalau Q-nya 3 berarti 3 per 4. Dan seterusnya seperti itu. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Tentukan nilai kuartil bawah atau kuartil tengah dan kuartil atas dari data terurut berikut. Ini untuk yang A dulu. Karena data tersebut sudah terurut naik, kita dapat menentukan Q1, Q2, dan Q3 sebagai berikut. Letak Q1 atau datum ke 1 kali 11 plus 4 kali 11 plus 1 dibagi 4. Ketemu datum ketiga. Datum ketiga ya, bukan nilainya 3, tapi datum ketiga. Ini berapa nilainya? 7. N-nya 11, banyaknya datanya 11 ya. Kemudian letak Q2 atau datum ke-2 dikali 11 plus 1 dibagi 4. Berarti datum ke-6. Datum ke-6 nilainya berapa? 8. Letak Q3 atau datum ke-3 dikali 11 ditambah 1 per 4. Ketemu datum ke-9. Datum ke-9 nilainya berapa? Nilainya 11. Jadi Q1-nya 7, Q2-nya 8, dan Q3-nya 11. Kita lanjut. Untuk yang kedua, data tersebut sudah terurut naik sehingga kita dapat menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 atau N sama dengan 13. Letak Q1 datum ke-1 kali 13 tambah 1 per 4. Ketemu datum ke-3,5. Berarti antara 3 dan 4. Antara datum ke-3 dan ke-4. 3 lebih setengah. Ya enggak? Hal ini menunjukkan bahwa letak Q1 berada di antara datum ketiga dan datum keempat, karena datum ketiganya itu nilainya 3 dan datum keempatnya juga nilainya 3, maka pakai rumus. Ya, sesuai lingkaran merah itu ya nak ya. Itu rumusnya. Jadi ada XI ditambah setengah dikali X4 min X3 sama dengan, ini sesuai rumus yang kayak kemarin kalau tidak salah saya menjelaskan ini. X3, jadi awal itu X3 kan 3,5, berarti X3 ditambah setengah. Setengahnya itu sudah rumus, bukan berarti 3,5 oh itu berarti rumusnya setengah, bukan. Setengahnya itu sudah rumus. Setengah dikali X4 min X3. X4 min X3 itu adalah data ke-nya, datum ke-nya. Jadi 3 plus setengah 3 kurangi 3, ketemu hasilnya 3. Letak Q2, datum ke 2 dikali 13 tambah 1 per 4, ketemu langsung datum ke-7, jadi nggak usah pakai rumus yang di atas. Berarti datum ke-7 berapa nilainya? 6. Ya sudah, berarti Q2-nya 6. Yang selanjutnya, letak Q3 atau datum ke
Ketemu lagi 10,5, berarti di antara datum ke-10 dan datum ke-11. Datum ke-10 nilainya 7, datum ke-11 nilainya 7, tinggal masukkan rumus saja, ketemu hasilnya 7. Q1-nya ketemu 3, berapa? Q1-nya ketemu 3, Q2-nya ketemu 6, dan Q3-nya ketemu 7. Paham ya? Kita lanjut. Lanjut, desil data tunggal. Apa desil itu? Desil merupakan nilai-nilai yang bagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Bayangkan dibagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi hanya dibagi menjadi 4 bagian. Sudah mumet, apalagi ini dibagi 10 bagian ya. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Ada 9 nilai desil, yaitu desil pertama, D1 sampai D9. Kalau kuartil tadi cuma 3, Q1, Q2, Q3. Kalau desil ini sampai D1 sampai D9. Oke, lanjut. Nah, itu rumusnya ya. Letak DI, yaitu datum ke I/10, sama seperti kuartil tadi. Ini cuma 1/10 karena dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kalau kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi I/10 dikali N plus 1. Nah, keterangannya DI desil ke-1. Kalau D2 berarti desil kedua. Dan N ukuran data atau banyaknya data. Lanjut. Oke, ini contohnya. Tentukan desil pertama dan desil kelima dari data berikut. Ukuran datanya 40 atau banyaknya 40, N sama dengan 40. Karena data tersebut sudah terurut, D1 dan D5 berturut-turut adalah sebagai berikut. Letak D1 datum ke-1/10, 40 ditambah 1, ketemu datum ke-4/10. Karena X1-nya 10 dan X5-nya 12, maka masukkan saja X1 ditambah 1/10 dikali X berapa? Dikali X5 dikurangi X4. Ketemu hasilnya 10,2. Berarti D1-nya 10,2. Itu sama kayak rumus yang tadi ya. Oke, lanjut. Oke, datum, kemudian kita cari datum kelima, berarti 5/10, 40 plus 1. Ketemu 20,5, berarti letaknya di antara 20 dan 21. Datum 20 itu nilainya 21 dan datum 21 itu nilainya 22. Maka langsung dimasukkan aja X20 plus 5/10. Kenapa kok 5? Karena D5. X21 min X20 ketemu 21,5. Paham ya? Oke, selanjutnya statistik 5 serangkai. Apabila statistik 5 serangkai itu kita sajikan dengan suatu bagan, kedudukannya adalah sebagai berikut. Jadi seperti yang tadi ya, ada X1, ada Q1, Q2, Q3, dan XN. XN itu tergantung berapa jumlahnya ukuran data. Oke, ini tabelnya lebih mudah. Q2 itu berada di atas sendiri, Q1, Q3, X-min, X-max. X-min itu adalah X minimal, nilainya paling kecil, X-max itu adalah nilai yang terbesar. Tinjau kembali contoh di atas, contoh yang ini tadi ya, datum-datum itu, yang letaknya Q1, Q2, Q3. Ketemu Q1-nya 7, berarti X-min-nya tadi ya, data tadi ya. X-min-nya ada 3, Q1-nya 7, Q2-nya 8, Q3-nya 9, dan X-max-nya 11. Nilai terbesarnya 11. Statistik 5 serangkai data ini ditampilkan sebagai bagan berikut. Tinggal masukkan aja, ketemu deh. Q1-nya berapa, X-min-nya berapa, X-max-nya berapa. Kok gampang, Bu? Jangan diremehkan. Kok gampang, Bu? Ya jangan diremehkan. Ini gunanya. Ada jangkauan data atau biasa disebut range atau rentangan. Nah, ini rumusnya. J sama dengan X-max dan X-min. Nah, ini gunanya. Jadi kan cek gak bingung ya. Jangkauan data atau range. Oh, berarti kita pakai X-max dan X-min. Oke. Berarti kita pakai X-max dan X-min. X-max dikurangi X-min. Berarti X dengan nilai terbanyak dikurangi X dengan nilai terkecil, terbesar, dan X dikurangi. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. Oh, berarti pakai Q3 dikurangi 1. JK, kalau jangkauan data itu J, kalau jangkauan antar kuartil itu JK. Q3 dikurangi Q1. Yang ketiga, jangkauan semi interkuartil. QD setengah dari JK, setengah dari Q3 dikurangi Q1. Kemudian yang keempat, langkah. Langkah ini 3/2-nya JK, berarti 3/2 Q3 dikurangi Q1. Yang kelima, pagar. Ada pagar tepi atas dan pagar tepi bawah.
Ini cukup kalian tahu saja untuk langkah dan pagar ini, karena yang sering keluar itu adalah jangkauan data, jangkauan antar kuartil, dan jangkauan semi interkuartil. Jadi kalian harus bisa membedakan di antara ketiga tersebut. Ya, selanjutnya penyajian data dalam diagram. Penyajian data yang pertama yaitu menggunakan diagram garis. Langsung contohnya, misalnya pada sebuah penelitian, seorang siswa mengukur panjang batang kecambah setiap 2 hari sekali dengan hasil sebagai berikut. Tabelnya sudah disediakan, bisa dilihat. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Tinggal masukkan aja pada diagram Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya apa? Itu umur atau hari. Sumbu Y-nya apa? Panjang batangnya cm. Selama 2 hari dia panjangnya bertambah 2, kemudian selama 4 hari dia bertambah 4,5. Tinggal tarik garis saja, jadi diagram garis. Selanjutnya, penyajian data dalam diagram yaitu diagram lingkaran. Dari 400 siswa SMK Mutu diperoleh data tentang pekerjaan orang tua atau wali mereka sebagai berikut. Sebanyak 120 orang tua siswa menjadi PNS dan sebagainya sampai 30 menjadi TNI atau Polri. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Itu tabelnya ya. Kenapa kita harus merubah ke derajat? Karena satuannya lingkaran kan derajat. Satu lingkaran penuh kan ada 360 derajat. Bagaimana kalian bisa membagi 120 orang dimasukkan ke dalam lingkaran kalau kita tidak merubahnya menjadi derajat terlebih dahulu? Ya, jadi dirubah menjadi derajat terlebih dahulu. Rumusnya seperti itu. PNS ada 120, berarti 120 per 400. 400 dari mana? Jumlah dari 400 wali murid tadi. Dikali 360 derajat, ketemu 180 derajat, sampai yang TNI Polri ketemu 20 derajat. Ini cara penyajiannya. Tara, karena luas juring lingkaran sebanding dengan besar sudut pusatnya, maka ditentukan besar sudut pusatnya terlebih dahulu seperti tampak pada tabel di atas. Berdasarkan besar sudut yang diperoleh pada tabel di atas, dapat dibuat diagram lingkaran seperti gambar ya, yang A. Ukuran sudut pada diagram lingkaran seringkali tidak dituliskan, ini yang bahaya. Kita kan tidak tahu jadi besarnya berapa, kita akan bisa menghitung, jadi harus tetap ditulis berapa ukurannya, 180 derajat, 20 derajat, dan sebagainya. Bu, sebelahnya yang gambar B itu kok persentase? Lah, ini kalau kalian tidak membawa busur, misalkan ada yang mengerjakan, kalian tidak membawa busur, tinggal ganti aja jadi persentase. Gimana caranya? Nah, ini caranya ya. Kalau kita mau mencari PNS misalkan 180 per 360 derajat dikali 100%, ketemu 30%. Kalau seperti itu kan gampang. Kalau satu lingkaran penuh, kalau persentase berapa? 100%, bagi aja supaya dia bisa menjadi 100%. Seperti itu. Kalau derajat kan biasanya kita harus pakai busur supaya bisa tahu 27 derajat itu seberapa, 135 derajat itu seberapa, 90 itu seberapa, dan sebagainya. Kalau kita pakai persentase kan lebih mudah. Jadi tinggal masukkan aja siapa yang paling banyak, siapa yang paling kecil, gitu aja. Pokok satu lingkaran penuh itu kalau pakai persentase 100%. Paham ya? Oke, penyajian data yang selanjutnya yaitu diagram batang. Tadi diagram garis sudah, diagram lingkaran sudah, sekarang diagram batang. Contoh, banyaknya lulusan SMK di sebuah kelurahan selama 5 tahun terakhir tercatat sebagai berikut bla 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 sampai tahun 2007 200 orang. Sajikan data tersebut dalam diagram batang. Nah, sudah gampang gitu aja. Tinggal masukkan yang horizontal apa, yang vertikal apa, yang sumbu Y itu yang sumbu Y itu jumlahnya, yang sumbu X-nya itu tahunnya. Sudah jadi diagram batang. Yang agak sulit yang pakai perhitungan diagram lingkaran. Sebenarnya diagram masih banyak lagi, cuma yang sering keluar dalam ujian itu hanya diagram garis, batang, dan lingkaran. Sudah itu aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya daftar distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi tunggal. Bu, bagaimana membedakan sih, Bu? Ono data tunggal, ono data berkelompok, ada distribusi frekuensi tunggal. Kalau distribusi frekuensi itu ada frekuensinya, ada banyaknya berapa. Langsung masuk aja ya, Nak ya. Misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali, diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut bla bla bla, itu ya, ketemu ada 30. Data tersebut dapat disusun dalam distribusi frekuensi tunggal. Itu masih tunggal, masih ada kelompok. Itu agak rumit yang kelompok ya. Jadi harus diperhatikan sangat. Daftar tabel distribusi frekuensi. Itu loh yang dimaksud frekuensi itu. Kalau pakai turus kan, kalau kalian kan langsung nulis 4 kan nggak mungkin, kita harus mungkin melihat dulu pakai turus dulu ya. Satunya ada 4, duanya ada 5, tiganya ada 7, dan sebagainya sampai 6-nya ada 4. Pokok kalau di jumlah
frekuensinya ini ada 30. Ini loh yang dimaksud distribusi frekuensi. Itu frekuensi itu banyaknya sering muncul, ono piro arek iki, seperti itu dan sebagainya. Gini, penyajian data tunggal seperti ini dinamakan penyajian data tunggal dalam daftar distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi tunggal adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui secara langsung frekuensi setiap datum. Frekuensi adalah kekerapan atau keseringan muncul yang biasa dilambangkan dengan huruf F. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Yang kedua, daftar distribusi frekuensi berkelompok. Ini agak rumit sekali, silakan dipahami. Kalian kena prank sudah ya. Saya akhiri sampai di sini dulu supaya kalian nggak terlalu ribet. Kita ketemu ke materi selanjutnya tentang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Memang agak rumit, tapi saya rasa mungkin kalian bisa. Sudah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang kurang paham bisa langsung japri Bu Zahra ya. Yang mau dibuatkan soal, yang minta soal silakan japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.